Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpi Karpatin, kelas 3C Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS metode numerik nomor 1, yaitu buatlah sebuah grafik 3 dimensi dan juga kontur dari tabel yang telah disediakan di GCR ini. Terus selanjutnya tuh memodifikasi grafik dan kontur tersebut dengan menambahkan titik-titik baru tiap jarak 0,5 dengan menggunakan interpolasi bikubik Lagrange. Terus yang ketiga, membandingkan hasilnya dengan interpolasi B-spline orde 3. Kita langsung ke codingannya saja. Nah, di yang pertama ini kita mengimport NumPy as NP. Jadi di sini tuh NumPy itu untuk membuat dan mengolah array data gitu loh, array data dari numerik. Nah, as NP itu adalah alias NP. Jadi kita gak perlu nulis NumPy-nya itu, tapi pakai aliasnya aja si NP-nya ini. Selanjutnya di sini kita mengimport matplotlib untuk membuat visualisasi grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus yang ketiga kita mengimport regular grid interpolator untuk si interpolasi bikubik dan juga recbivariate spline untuk B-spline orde 3. Nah, terus di sini kita menambahkan sebuah variabel array yang bernama Z. Di sini berisi data matriks 20x20. Nah, selanjutnya di sini ada nx, ny sama dengan gsave. Nah, gsave ini tuh panjang dari si data array tadi, yaitu 20x20. Jadi si x sama dengan np arrange nx yang berisi dari 0 sampai 19. Jadi datanya tetap 20 gitu loh. Terus kita menggunakan mesh grid. Nah, selanjutnya kita membuat grid baru dari si data aslinya. Nah, dari data asli ini kita menggunakan mesh grid x new dan y new. Terus selanjutnya kita interpolasi bikubik atau Lagrange. Nah, di sini kita menggunakan library tadi yang regular grid interpolator. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan interpolasi B-spline orde 3. Spline yang menggunakan library recbivariate spline. Nah, di sini kita menggunakan kx sama dengan 3 untuk dan ky sama dengan 3 untuk si orde 3-nya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke visualisasi kontur 2 dimensi. Di sini bisa kalian lihat kita men-set title-nya atau judulnya data asli 20x20 dengan CMap Pyridis. CMap di sini itu untuk sebuah warna tema atau warna dari sebuah grafiknya. Nah, selanjutnya di sini ada title bikubik atau Lagrange dan juga B-spline orde 3. Nah, di sini ada visualisasi 3 dimensi. Sama seperti 2 dimensi, kita juga kasih CMap yang sama dengan 2 dimensinya. Data asli 20x20, interpolasi bikubik, Lagrange, dan interpolasi B-spline orde 3. Nah, untuk visualisasinya kita bisa bandingkan. Dari yang data asli, bisa kalian lihat di grid dari sini masih terlihat jarang-jarang gitu loh. Terus permukaan terlihat agak kaku dan tidak terlalu halus di sebelah sini. Nah, bedanya dengan bikubik yang di tengah ini, itu tuh dari kelihatannya itu lebih halus dibanding dengan data yang asli tadi. Nah, bisa juga yang bikubik ini menghasilkan osilasi gitu, gelombang kecil di antara titik data. Jadi kadang emang kurang stabil di daerah dengan perubahan tajam, tapi cocok juga untuk data yang relatif lancar atau continuous gitu loh. Nah, selanjutnya untuk yang B-spline orde 3, itu tuh permukaannya itu sangat halus dan di transisi dari warnanya juga terlihat natural gitu loh. Jadi emang lebih bagus untuk melihat di B-spline orde 3, lebih stabil dibanding yang kubik biasa. Nah, di sini tuh bisa sedikit meratakan yang emang detail yang tadi yang di bikubik jadi yang lebih tajam gitu. Jadi kesimpulannya dari data asli itu grafik kasarnya bergantung pada ukuran si gridnya tadi.
Terus yang interpolasi bikubik itu tuh jauh lebih halus daripada data asli, tapi ada potensi osilasi yang berlebih. Nah, bedanya dengan interpolasi B-spline itu tuh halus dan stabil, jadi cocok untuk visualisasi permukaan yang emang mulus. Jadi itu saja untuk soal nomor pertama. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu kita membuat sebuah peta elevasi dalam bentuk grafik 3 dimensi dan juga kontur. Terus tambahkan titik baru di antara semua titik yang sudah diketahui menggunakan interpolasi yang disesuaikan dengan minat kita. Terus kita juga dapat mengakses dataset dari situs seperti Kaggle ataupun SRTM. Nah, di sini saya dan kelompok saya itu menggunakan Kaggle. Nah, di sini Kaggle Germany City Rainfall Data. Di sini tuh ada beberapa data. Ada beberapa city juga di sini, ada 5 kota, yaitu Berlin, Munich, dan Hamburg, Cologne, dan Frankfurt. Di sini ada beberapa data seperti latitude, longitude, mount year, dan rainfall, dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak menggunakan semua data, tapi hanya menggunakan beberapa data. Jadi langsung aja nih kita ke codingannya. Nah, di codingan ini kita yang pertama-tama tuh untuk import Kaggle Hub. Nah, Kaggle Hub tuh dari website yang tadi kita diimport dulu. Terus import pandas SPD. Nah, import pandas ini untuk membaca si .csp. Nah, kan kita menggunakan CSP, jadi kita harus membacanya dengan menggunakan library pandas. Terus kita import NumPy untuk membaca array dan numeriknya. Terus kita juga mengimport sebuah matplotlib untuk grafik 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Terus kita mengimport smooth bivariate spline untuk bikubik dan juga order 3 di sini. Order 3 dimensi. Selanjutnya kita import juga OS untuk file path-nya. Jadi mengatur dari si path filenya tersebut. Terus yang pertama kita download dataset dari Kaggle Hub yang tadi. Nah, di sini kita os.listdir itu untuk menampilkan daftar file yang ada di dalam dataset tadi. Terus kita mengambil file pertama yang emang CSP, makanya kita menggunakan tadi pandas untuk membaca si file CSP ini. Nah, terus kita menentukan kolom. Jadi di sini kita akan memilih si kolom tersebut yang emang akan dibutuhkan gitu loh. Jadi kita butuhnya tuh kan latitude, longitude, dan rainfall di sini. Di sini kita jadi membuat sebuah jadi memilih si kolom yang akan digunakan gitu loh. Dan di sini juga. Nah, kita lanjut ke interpolasi spline-nya. Di sini kita menggunakan smooth bivariate spline yang dimana kita mengambil data longitude, latitude, dan juga rainfall di sini. Nah, ini untuk membuat grid yang halus, kita menggunakan mesh grid dengan spline.if, dan juga di sini kita langsung ke hasilnya, membuat visualisasinya lah. Di sini kita untuk 3 dimensi kita mengambil sebuah data longitude, latitude, rainfall, dan interpolasi spline-nya tadi yang 3D surface. Terus dan untuk yang kontur kita menggunakan sama seperti tadi longitude, latitude, dan interpolasi spline kontur map. Nah, di sini ada sebuah tabel yang emang data yang muncul dari dataset yang kita ambil atau yang kita download tadi. Di sini seharusnya memanjang ke kanan, tapi karena emang tidak cukup, jadi si terminalnya itu ke bawah sendiri gitu loh. Di sini ada beberapa nama kolom seperti city, latitude, longitude, mount year. Tapi di sini kita hanya menggunakan beberapa kolom ya. Jadi cuma latitude, longitude, dan rainfall. Nah, di sini untuk visualisasi kita bisa lihat ya dari sumbu X ini. Ini tuh adalah si longitude. Untuk sumbu Y ini adalah latitude,
Dan sumbu Z ini adalah rainfall atau curah hujannya. Nah, dari warna kita bisa menunjukkan nih, dari warna yang paling terang seperti kuning dan atau hijau yang terang sebelah sini, itu tuh menunjukkan curah hujan yang emang lebih tinggi. Nah, beda sama dengan yang emang lebih gelap, kayak biru gelap ini, itu tuh curah hujannya lebih rendah. Nah, untuk grafik yang lebih jelas kita bisa lihat dari kontur map. Di sini ada beberapa titik, yaitu sebuah daerah yang emang yang ada di dataset tadi gitu loh. Bisa kalian lihat di sini sebelah kanan itu tuh cenderung lebih berwarna biru kegelapan gitu loh. Jadi curah hujannya tuh termasuk ke lebih rendah dibanding dengan si titik yang sebelah sini. Karena dia dekat dengan kuning, warna kuning yang terang ini, jadi otomatis si curah hujannya tuh semakin tinggi gitu loh. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dataset curah hujan yang Jerman ini diproses dengan interpolasi spline 2 dimensi. Nah, terus hasil interpolasi yang tadi membuat peta curah hujan yang emang lebih halus, bukan hanya di titik-titik kota yang emang punya data yang di sini. Nah, terus untuk 3D surface itu memberikan gambaran topografi seperti gunung dan dataran gitu loh. Jadi curah hujannya tuh kelihatannya untuk seperti gunung dan dataran gitu. Terus bedanya sama kontur map ini, curah hujannya tuh emang dibuat jadi 2 dimensi yang emang mudah dibaca dengan data asli yang emang ditandai dengan titik-titik ini nih. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.